Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asal Fahanasya, Huda Ayudyaer, Diora Kasih Putri, Karenin Anasari, Dinlesari Eka Jaya, Lawang Wulansari. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 7 yaitu meningkatkan keimanan dan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Selamat menyaksikan. Pertama, ada menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan artinya memelihara harokat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan atau memelihara harga diri disebut iffah yang bermakna menjauhkan diri dari yang haram atau menghindari diri dari kejelekan dan kemaksiatan. Menjaga kehormatan dalam Islam juga disebut dengan muaroh. Muaroh adalah menjaga tingkah laku agar tidak melakukan keburukan. Muaroh juga dapat diartikan mengerjakan seluruh akhlak baik dan menjauhi seluruh akhlak buruk. Lalu ada pembagian menjaga kehormatan. Pertama ada muara terhadap diri sendiri. Muara terhadap diri sendiri artinya melaksanakan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela meskipun hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Lalu ada muara terhadap sesama makhluk. Muara terhadap sesama makhluk yaitu senantiasa berakhlak luhur dan menjauhi akhlak tercela di tengah khalayak ramai. Lalu yang ketiga ada muara terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muara terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan seseorang senantiasa berupaya melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. 3. Contoh menjaga kehormatan. A. Berperilaku tenang dan santun. B. Berbicara dengan pelan dan jelas. C. Menahan diri dari ledakan amarah dan luapan kegembiraan yang berlebihan. D. Bertemu orang lain dengan wajah yang cerah, lisan yang baik, dan tidak berprasangka buruk. E. Menjauhi prasangka yang tidak baik terhadap kejadian-kejadian yang menimpanya. F. Menjaga amanah baik berupa rahasia maupun harta. G. Berusaha menyelaraskan ucapan dengan perbuatan dan melakukan perilaku yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak menyimpang dari syariat. H. Memperlakukan orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan. 4. Hikmah menjaga kehormatan. Salah satu hikmah menjaga kehormatan atau harga diri yaitu agar kita tidak menjadi orang yang lemah, sebab jika harga diri seorang muslim itu lemah, maka akan mudah direndahkan oleh orang lain. Beberapa kelemahan yang akan mengaruhi harga diri umat Islam yaitu lemahnya keimanan, ilmu, ekonomi, dan jiwa raganya. Selain itu, kefakiran sering menjadi alasan yang dapat merendahkan martabat seseorang dan menghancurkan harga dirinya. Ya, di antara kefakiran yang membahayakan harga diri ialah fakir iman, ilmu, dan ekonomi. Dengan kefakiran iman, seorang muslim dapat murtad hanya dengan diberi harta benda yang menggiurkan. Padahal hakikatnya bukan kefakiran ekonomi yang mengakibatkan kekufuran, melainkan karena fakirnya iman dan ilmu pengetahuan agamanya. Lalu selanjutnya ada ikhlas. Pengertian dari ikhlas adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ikhlas seseorang tercermin pada niat yang dilakukannya ketika memulai sesuatu pekerjaan. Islam menegaskan betapa pentingnya suatu niat apabila kita hendak mengerjakan sesuatu. Sumber dan tempat berniat adalah hati. Apabila seseorang telah mampu bersikap demikian, ia akan tergolong pada tingkat mukhlisin. Mukhlisin adalah orang yang bersikap ikhlas. Dia beramal dengan sikap yang sangat murni, tulus, bersih, dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa diiringi dengan keinginan-keinginan yang lain. Kebaikan dari sifat ikhlas adalah isyrak, yaitu adalah artinya perbuatan yang niatnya tidak murni lagi, akan tetapi telah bercampur dengan keinginan-keinginan yang lain. Misalnya dengan seseorang yang beramal, dengan bercita-cita atau mengharapkan sesuatu selain keridhaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku isyrak itu dapat disebut riya atau sunnah. Riya yaitu beribadah karena ingin dilihat dan juga dipuji oleh orang lain.
Misalnya, seorang mengerjakan sholat bukan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah, melainkan karena mengharapkan pujian atau penilaian dari manusia. Adapun sumah adalah beribadah dengan berharap amalan dilakukannya didengar oleh orang lain. Sikap riya dan sumah dalam beribadah termasuk akhlak tercela. Allah dan juga Rasul-Nya memerintahkan kepada kita supaya sikap tersebut dijauhkan dari kehidupan orang-orang yang beriman. Lalu selanjutnya ada tingkatan ikhlas. Yang pertama ada ikhlas awam. Apa sih ikhlas awam itu? Jadi pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua ada ikhlas khawas, yaitu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan kedekatannya tersebut ia akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Lalu yang ketiga ada ikhlas khawas al-khawas, yaitu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya milik Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dengan kata lain, orang yang sudah mencapai tingkatan ikhlas ini sudah menjadikan ibadah sebagai kebutuhannya dan ibadahnya sudah didasari oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada ciri-ciri orang ikhlas atau mukhlis. Yang pertama adalah orang berbuat ikhlas senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang kedua, hidup mereka senantiasa optimis, senang, tenang, dan tidak kecewa dan tidak pernah putus asa. Yang ketiga, senantiasa bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa menjaga kehormatan harga dirinya dan menjauhkan diri dari berbagai keburukan. Yang terakhir adalah tidak membedakan amal besar dari amal kecil. Keduanya merupakan amal aliyah yang mengharap keridhaan Allah. Yang ketiga ada malu. Ya, 1. Pengertian malu. Malu artinya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan meninggalkan sesuatu karena takut membawa kepada kehinaan. Malu termasuk akhlak mulia. Sifat ini termasuk salah satu cabang iman dan termasuk perilaku terpuji. Sifat malu juga merupakan fitrah dan tabiat manusia. Sifat ini perlu dijaga, dipelihara, dan ditumbuhkan karena akan membawa kepada kebaikan. Lalu ada pembagian malu. Dr. Mustafa Dib Al-Bukha dan Dr. Muhyiddin Mistu dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah membagi malu menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, malu sebagai fitrah. Rasa malu sudah dibawa manusia sejak lahir. Malu merupakan akhlak dan tabiat alami manusia. Ia merupakan budi pekerti manusia yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jika rasa malu itu terus bertambah dan berkembang, maka seseorang tidak akan melakukan maksiat, perbuatan keji, dan berbagai perilaku yang menunjukkan kerendahan akhlak. Yang kedua, ada malu yang didapatkan karena usaha. Seorang muslim harus bisa melatih diri agar jiwanya terisi dengan ketinggian iman dan ihsan. Rasa malu ini terlahir setelah ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungannya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu ada hikmah rasa malu. Hikmah rasa malu mendatangkan banyak hikmah. Contohnya seperti 1. Menjaga keharmonisan diri, 2. Membuahkan kejujuran, kesetiaan, dan kesabaran. C. Mencegah keburukan dan kekurangan pada diri seseorang. D. Membuahkan rasa saling menghormati antar sesama manusia. Lalu yang terakhir ada zuhud. Zuhud adalah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seseorang yang zuhud artinya tidak terbelenggu dan tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi serta tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Lalu menurut Imam Hambal ada tiga tahap zuhud. Yang pertama, zuhud dalam arti meninggalkan yang haram. Ini ialah zuhud orang awam. Lalu yang kedua, ada zuhud dalam arti meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam perkara hal yang halal. Ini zuhudnya orang khawas atau istimewa. Lalu yang ketiga, zuhud dalam arti meninggalkan apa saja yang memalingkan diri dari Allah SWT. Ini zuhudnya orang arif, yaitu orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Lalu juga ada 3 ciri-ciri untuk mengukur kezuhudan, yakni yang pertama, tidak merasa gembira dengan kepemilikan. Lalu yang kedua, memandang sama antara orang yang memujinya dan orang yang mencelanya. Lalu yang ketiga, kerinduannya hanya kepada Allah SWT dan hanya ketaatan yang mendominasi hatinya.
Lalu, menurut Ibnu Qayyim, zuhud itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama, zuhud dalam hal yang haram, yang kedua, zuhud dalam hal yang syubhat, lalu yang ketiga, zuhud dalam hal-hal yang berlebih, lalu yang ketiga, zuhud dalam perkara hal lain selain Allah SWT. Lalu ada tingkatan zuhud. Yang pertama, seseorang yang zuhud terhadap dunia. Lalu yang kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan kemauan sendiri tanpa berkekang dengan perasaan cinta dunia, karena dunia dianggapnya lebih hina dibandingkan dengan sesuatu yang ia inginkan. Lalu yang ketiga, orang yang zuhud meninggalkan dunia atas kemauan dan pilihannya sendiri, ia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Lalu ada orang-orang meraih sikap zuhud. Yang pertama, menghadirkan gambaran tentang akhirat dengan membayangkan bagaimana dirinya ketika berdiri di hadapan Sang Pencipta pada hari penghitungan hari dan hari pembalasan. Lalu yang kedua, menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memulihkan hati dari zikir kepada Allah SWT dan dapat mengurangi derajat di sisinya. Lalu yang ketiga, memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna jika dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah SWT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi